serta teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi. Baik, acara Kominfo-Class hari ini merupakan acara yang sangat menarik ya, di mana kita diberikan ruang untuk mengeksplor lebih jauh lagi mengenai pengetahuan tentang dunia teknologi. Di mana saat ini kan teknologi, mau tidak mau kita harus berdampingan dengan namanya teknologi ya. Nah, karena sudah ada narasumber yang telah ahli di bidangnya, saya harap teman-teman, dapat memanfaatkan waktu yang sempit ini maksimal mungkin untuk mengeksplor lebih jauh dan bisa mendapatkan ilmu lebih dalam lagi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kak Difta atas sambutannya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Seorang ketua eksternal UKM SIN tahun 2018, yaitu Kak Abdullah Farhan. Selamat siang, Kak. Siang, Dera. Siang, Difti. Ya, panggilannya apa nih, Kak? Kak Abdullah, Kak Farhan, atau siapa? Nanti Panggilnya teman-teman Kak Aan bisa. aja. Ya, Kak An ya. Oke, gimana nih Iya. Kak An kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau gitu kita perkenalan dulu kali ya sama Kak An. Untuk Boleh, Kak An boleh. nih dipersilahkan untuk membuka diri dahulu. Silahkan Kak. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Abdullah Farhan. Biasanya dipanggil Kak Aan. Aku D3 Akuntansi 2017. Jadilah kemarin baru lulus, kemarin banget baru wisuda. Dan seperti yang kalian lihat dari panitia ini mungkin beberapa portofolio yang bisa aku lampirkan. Alhamdulillah aku diberikan penghargaan sebagai seniman muda PKN STAN 2018 dan aku aktif di kepanitiaan, dan kepanitiaan besar yang aku ambil itu di Dinamika bagian HPD selama 2 tahun di 2018 dan 2019. Dan kalau yang kolaborasi sama Pekmas 9, aku diamanahin jadi main editor di acara online pertama di STAN itu. Menarik banget ya. Kayak CV-nya kakak ini keren banget gitu. Terus ini nih Kak, ada beberapa pertanyaan nih buat Kak An. Selama pandemi ini apa aja sih kegiatan kakak? Apakah kakak masih aktif dalam dunia fotografi, videografi? Meskipun kan kita kebanyakan di rumah aja gitu, ruang geraknya terbatas. Oke, iya bener banget. Pertama kali PSB pas pandemi kemarin itu aku sebenarnya bingung karena kayak aku mau buat konten pun juga bingung karena gak mungkin kalau backgroundku tuh di rumah-rumah aja. Aku belajar kalau semuanya itu masalah persepsi, masalah sudut orang gimana ngelihat sebuah karya. Jadi ya dari kemarin aku juga tetap terus bikin video. Kebetulan ada pekerjaan juga yang mengharuskan aku harus kreatif juga di bidang video, dan ya jadi mau gak mau dengan sumber daya terbatas, mari kita lampaui batas. Gitu ya Kak, jadi masih tetap aktif walaupun geraknya terbatas gitu ya, karena gerak terbatas tuh bukan jadi halangan untuk kita berkarya gitu ya Kak. Betul banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana sih kok kakak bisa suka dan terjun ke dunia fotografi, videografi, dan kegiatan yang berbau seni lainnya? Oke, jadi pertama kali aku berterjun apa sih? Pertama kali aku terjun ke dunia, aku pertama kali itu di videografi. Kenapa di videografi? Dikarenakan dulu saat aku SMA kelas 2 itu aku dapat kurikulum 2013 kan. Dan di Kurtilas itu di mata pelajaran bahasa Indonesia itu diberikan tugas untuk membuat sebuah film pendek gitu. Nah, saat disuruh membuat itu, aku sadar kalau aku nggak bisa nulis skrip dan aku nggak bisa acting. Jadi aku milih kontribusi di belakang layar. Aku waktu itu jadi kameramen dan sekaligus jadi editor gitu. Nah, setelah aku terjun ke dunia editing, kebetulan sebelumnya juga aku sering ngevideoin hal-hal yang aku jalanin gitu loh. Dan karena numpuk di komputer
menemuin memori. Jadi menurut aku mendingan ya udah deh aku edit lagi gitu. Jadi setelah itu aku belajar terus-terusan footage yang ada dengan hal-hal yang aku sebelumnya pernah ambil dan aku edit lagi buat buat free storage di komputer aja gitu. Lama-lama kebawa sampai sekarang dan suka gitu. Gitu. Oh, oke. Jadi emang udah suka dan tertarik dari dulu gitu ya, Kak? Benar. Menarik nih. Kalau gitu bisa dong ya, Kak An ini berbagi ilmunya nih sama kita. Maka Boleh, dari boleh. itu nih, kita bisa lanjut nih ke pemaparan materi dari Kak An. Silahkan untuk Kak An dimulai untuk mempresentasikan. PPT yang satu lagi deh, yang awal. Sebentar ya, Kak. Iya. Menunggu PPT-nya nih, Kak. Boleh tahu nggak sih sekarang Kakak kerja di mana, di bagian apa? Apakah masih berhubungan sama videografi, fotografi, atau gimana? Aku belum kerja, masih nunggu penempatan dulu dari kampus gimana. Tapi aku tetap ngambil kerja-kerja freelance di beberapa brand juga, khususnya di bagian advertising-nya. Jadi ya nggak jauh-jauh lah dari dunia video dan foto gitu. Jadi hobinya itu di ini ya Kak, bisa menghasilkan uang juga gitu ya. Alhamdulillah iya, betul. Berarti kalau teman-teman nih ada hobi atau apapun yang disenengin bisa banget nih kayak Kak An ya, bisa sambil menghasilkan uang gitu. Oke, udah muncul ya semuanya ya. Kakak sudah kelihatan ya Kak. Oke, makasih panitia udah memberikan kesempatan. Oke, di kelas videografi dan fotografi, ini kan kemarin aku di briefingnya itu tentang gimana sih basic-basic videografi dan fotografi gitu. Nah, bisa aku kasih tahu kalau videografi dan fotografi sebenarnya saling melengkapi. Kenapa gitu? Karena videografi secara basicnya itu adalah kumpulan dari beberapa frame, sedangkan foto itu hanya satu frame. Jadi ketika kalian belajar videografi, menurutku pribadi kalian udah tahu basic-basic fotografi gitu. Boleh next panitia? Apa ini aku yang share screen aja? Sebentar Kak, ini ada kendala kayaknya. Sebentar Oke, ya. oke. Iya. Kayaknya ada ini Kak, dari panitianya ada kesusahan di membuka slide-nya. Kalau dari Kakak aja boleh Kak? Boleh, boleh. Aku udah siapin juga.
Oh, Apa gimana nih? bentar. Oh, udah ternyata Kak, udah bisa. Oke ya. Ya, makasih Kak. Ya. Oke, lanjut ya. Ini pengertian secara formal apa sih videografi gitu. Videografi itu adalah ilmu yang mempelajari proses pengambilan gambar yang bergerak, yaitu video dan suara di media elektronik. Jadi video itu adalah visual dan audio. Gimana kalian mempelajari cara teknik pengambilan gambar dari visualnya beserta audionya gitu. Ini sebagai salah satu media elektronik, maka selanjutnya akan disimpan ke media penyimpanan digital. Next, fotografi. Fotografi itu bagian dari videografi juga menurutku pribadi. Itu adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Kenapa media cahaya? Karena kita pakai alat bantu yaitu kamera yang bakal menangkap cahaya untuk menghasilkan foto yang kita inginkan. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada medium peka cahaya, yaitu sensor kamera yang akan kita gunakan. Oke, gimana caranya memulai videografi dan fotografi? Boleh next? Yang pasti harus kalian punya adalah equipment. Banyak banget dulu nih pas zaman-zamannya vlogging lagi naik, sekarang juga sih. Banyak yang bilang, "Nggak butuh apa-apa kok buat vlogging, cuman modal motivasi aja," gitu. Tapi sebenarnya, sejujurnya, menurutku yang udah pernah ngalamin itu nggak sepenuhnya benar. Karena kita tetap harus punya equipment yang eee, kita khususkan buat hal-hal yang kita bahas di sini, yaitu video dan foto. Ini ada artikel dari Rod Lawton, ditulisnya tanggal 20 Agustus 2020, "The Best Professional Camera in 2020." 2020 kamera apa sih yang bisa kita pakai sebagai di sini dibilangnya to do all sorts of job from sports to high res commercial photography dan video juga. Nah, ini ada 3 kontender dari brand-brand besar juga khususnya, yaitu ada dari Canon, Sony, dan Nikon. Yang mana kita tahu Nikon kemarin baru baru pamit ya, gak tahu kenapa. Yang pertama Canon itu ada Canon 1DX Mark III, itu yang paling bagus, itu DSLR juga karena seriesnya D. Terus ada Sony A7 Mark II, dan ketiganya ada Nikon D6. Nah, sekarang kita bahas gimana caranya dapetin 3 barang ini. Boleh next? Yang pertama itu harganya. Untuk body only di Indonesia, Canon EOS 1DX Mark III itu dihargai 100 juta kurang 1 perak, yaitu 99.999.999 lah, bisa kalian lihat di sini. Itu baru body only ya. Udah sama baterai. Baterainya 1 kayaknya kalau nggak salah. Boleh next? Terus ini ada versi murahnya dari Sony yang terbaru, Sony A7 Mark II, sorry. Itu di Indonesia harganya 63 juta, 63 juta 500 ribu di Indonesia. Itu baru body only juga. Dapat baterai 1. Dan yang terakhir ada dari Nikon. Itu ini harganya gila-gilaan, 101 juta 399 ribu. Itu juga baru body only. Oke, sekarang semua kamera itu nggak bisa body only doang. Kalian juga harus nyiapin lensanya dan beberapa perlengkapan lain kalau emang beneran kalian niat. Dan lensanya harganya boleh next. Aku kemarin nemu artikel di prazakamera.com, itu salah satu brand, bukan salah satu brand, salah satu toko online terpercaya masalah kamera di Indonesia. Bisa kalian lihat ini adalah daftar harga lensa DSLR murah terbaik. Itu range-nya dari ada lensa 50 mm Yongnuo 795.000 sampai lensa Canon 100-400 zoom tele itu di 32.770.000. Kalian nggak butuh semua lensa ini, kalian hanya butuh beberapa kalau emang kalian mau fokus. Itu ada lensa yang khusus buat landscape, ada yang khusus buat portrait, ada yang khusus buat POV dan lain sebagainya. Dan totalnya, boleh next, kalau aku mengkalkulasikan body only yang paling murah itu Sony, dan lensa-lensa yang mungkin kalian butuhkan, itu ada di sekitar 134.750.000. Itu belum sama tripod, belum sama baterai cadangan, belum sama lighting kalau emang kalian mau buat video, belum sama alat-alat kayak gimbal, stabilizer dan lain sebagainya. Dan ini modal yang lebih dari cukup untuk kalian memulai video dan fotografi.
dan bisa dibilang tanpa belajar susah-susah kalian bisa menghasilkan hasil foto yang bagus. Next. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ini boleh langsung tanya jawab nggak teman-teman? Tanya jawabnya di akhir, tapi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya. Oke, silakan kalau ada yang mau menanggapi nggak apa-apa, kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa. Bagi yang ingin bertanya bisa ketik keyword tanya ya di kolom chat. Nanti yang namanya dipanggil boleh menyalakan mikrofonnya. Kayaknya dari teman-teman belum ada nih ya Kak yang mau bertanya. Dari aku dulu deh. Seberapa penting sih? Oke. Seberapa penting sih peralatan yang mahal kayak tadi itu kan kayak kamera aja bisa sampai 100 juta gitu kan. Apalagi kan kita nih anak kuliah belum bisa menghasilkan uang sebanyak itu lah ya. Apakah ada cara lain untuk memulai apa ya hobi videografi kita gitu, tapi nggak dengan cara yang mahal? Oke. Kasih Kak. Mungkin kalian semua kaget dan aku pun juga kaget pertama kali tahu harga kamera segitu mahalnya. Tadi semua adalah cara-cara simple dan cara-cara paling efektif serta cara-cara paling instan kalau kalian mau masuk ke dunia videografi atau fotografi di zaman sekarang. Karena sebenarnya tuh foto dan video tuh udah naik dari kapan tahu ya, dari 5 tahun terakhir lah di Indonesia tuh. Yang makanya itu ngebuat demand untuk belajar di dunia digital ini sangat amat tinggi. Oke, panitia minta share screen ke PPT yang sebenarnya. Itu tadi cuma PPT buat ini doang ya, buat main-main doang. Karena kita nggak mungkin mulai dengan 150 juta, teman-teman. Oke, kita bakal mulai dari videografi dan fotografi. Pertama, kalian milih video apa foto gitu. Karena aku pribadi, aku lebih fokus ke video. Karena jadi gini, untuk timeline video dan foto itu sama-sama aja, ada post production, ada production, ada ada pre-production sebelum produksi, productionnya sama post production setelah produksinya. Dan menurutku video dan foto itu sama-sama mempunyai timeline yang hampir mirip. Kalau video, ntar kita bakal bahas, teman-teman bakal diharuskan membuat storyline, membuat shortlist, menyiapkan scouting area juga kalau emang butuh area, dan talent juga belum lagi dan lain sebagainya. Foto juga kayak gitu teman-teman. Foto juga kalian harus tahu kalian mau ngambil foto apa, modelnya siapa, tempatnya di mana. Kalian harus scouting area lagi. Apalagi foto juga harus butuh lighting, video juga butuh lighting kalau emang kalian butuh. Dan setelah itu dua-duanya juga punya proses post production atau di bagian editingnya. Nah, aku nggak terlalu expert di bidang editing foto, karena editing foto itu juga punya rumus-rumusan tersendiri. Yang aku lebih bisa di bagian foto itu adalah di bagian composing. Ntar bakal aku kasih lihat juga. Jadi pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman bakal mau fokus di video apa di foto. Karena video dan foto sebenarnya kalau emang teman-teman mau spesialisasi ke salah satu bidangnya, itu jalurnya tuh agak kepisah sedikit, tapi nggak jauh-jauh banget sih. Gitu. Boleh next? Oke, ini simplifikasi dari, bukan peralatan, tapi simplifikasi dari fitur yang kamera kita, hampir semua kamera kita punya. Yang pertama ada aperture, itu bukaan lensa. Ini yang bisa kalian lihat f1,4, f2, f2,8, sampai f32.
Aperture itu apa sih? Aperture itu tuh bukaan lensa. Bentar. Jadi bukaan lensa itu mempengaruhi seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor lensa kita. Semakin kecil nih f1,4 dia bukaannya semakin lebar. Sedangkan kalau semakin gede yaitu f3.2 itu dia semakin kecil. Jadi bisa dibilang kalau semakin kecil angkanya itu akan semakin memperbanyak cahaya masuk ke sensor kamera kita dan dia akan menjadi lebih bilangnya bokeh atau bilangnya tuh ada blur-blurnya gitulah. Banyak dipakai di foto-foto portrait. Sedangkan kalau semakin besar f32 dia lubangnya akan semakin kecil. Dan semakin kecil lubangnya dia akan membuat subjek sama background kita tuh semakin fokus gitu loh. Jadi fokusnya dia merata gitu. Terus bawahnya itu ada shutter speed. Shutter speed itu apa? Shutter speed tuh cepatnya lensa kita merekam sebuah pergerakan gitu. Ini aku contohin. Ini aku di contoh ada shutternya tuh 1/1000 ya. Cuman tuh kamera-kamera yang udah bagus banget itu bisa kayak 1/4000, 1/berapa ribu gitu. Dan itu fungsinya apa sih Kak? Jadi 1/1000 itu hitungannya per detik. Jadi per detik itu kalian bisa ngambil berapa berapa foto gitu. Ini kelihatan nggak ya? 1/sekian detiknya ini itu bisa kalian lihat ini bukaan, tutup, dan kebukanya lagi sensor kamera ya, bukan lensa kamera. Jadi itu yang membuat kalian bisa tuh di 1/1000. Jadi dia tuh semakin besar angkanya, semakin cepat juga dia akan membuka dan menutup sensor kamera kita, yang menyebabkan gambarnya semakin jernih. Nah ini tuh biasanya tuh dipakai buat kayak bola, buat kayak sport-sport yang motor GP, karena kan dia pergerakannya cepat. Nah, itu yang paling kanan ada 1/2. Jadi semakin kecil shutter speed-nya, dia bakal semakin lama ngebuka sensornya. Nah, itu buat apa? Biasanya tuh kalau kalian tahu foto-foto long exposure, ntar ada contohnya juga pasti, itu membutuhkan cahaya yang lebih banyak. Jadi tuh semakin lama sensor kita ke expose atau terbuka, dia otomatis bakal menangkap cahaya lebih banyak kan. Nah, itu yang menyebabkan foto-foto malam di foto-foto kayak jembatan Tamrin segala macam di GBK. Kenapa dia itu biasanya lampu-lampunya itu kayak neon? Karena dia tuh pakai bukaan yang sangat bukan, pakai shutter speed yang sangat kecil yang menyebabkan banyaknya cahaya yang masuk ke sensor kameranya. Nih aku pakai 1/4. Dia nutup dan nggak secepat tadi. Suaranya bisa kalian dengar. Dia tuh ada jeda antara nutup sama antara bukanya. Yang itu menyebabkan cahaya lebih banyak masuk. Nah, kalian bandingin sama, ini kameraku bisa sampai 1/4000. Itu dia beda ya. Jadi shutter speed itu dipergunakan untuk tergantung kalian mau apa, mau scenery apa nih, kalian mau foto apa nih, foto objek yang bergerak atau mau foto landscape yang bisa pakai tripod dan pakai f1/2 itu silakan. Lalu yang terakhir ada ISO. ISO itu adalah sensitivitas cahaya di kamera kita. Semakin gede ISO-nya semakin terang juga cahayanya, tapi downside-nya adalah semakin tinggi ISO-nya, dia bakal grain. Grain itu apa sih? Itu bisa kalian lihat contoh yang awalnya terang subjeknya, lama-lama dia menjadi grainy. Grainy itu apa ya? Banyak titik-titik gitu loh. Dikarenakan dia mempush pixelnya buat ngeluarin warna lebih lagi di objek dan foreground-nya. Jadi sebenarnya 3 ini ada rumusannya. Boleh next slide. Nah, ini triangle exposure dari shutter speed ke aperture ke ISO. Ini teman-teman bisa lihat brighter-nya kemana, cahaya yang lebih cerahnya tuh kemana. Tapi masing-masing dari ini juga punya sisi
bukan sisi buruk sih, tapi itu kayak downside-nya. Misalkan ISO tadi, ISO-nya tuh semakin tinggi semakin grainy, shutter speed semakin kecil bukaannya semakin lebar. Jadi kalau kalian mau nangkep moving object yang cepat, dia tuh bakal ngeblur jatuhnya, nggak fokus. Nah, sedangkan aperture dia tuh semakin kecil semakin terang kan, karena bukaan lensanya semakin gede. Tapi dia fokusnya tuh harus kalian benar-benar teliti. Kan tadi kan kita udah bahas ya, kalau semakin kecil fokusnya bakal semakin teratur tuh antara mana subjek mana objeknya gitu. Misalkan kalian mau foto orang sama pemandangan gunung, tapi pakai f2,8. Kalau pakai f2,8 kan berarti fokusnya cuma ke orangnya doang, gunungnya tuh bakal blurry gitu. Tapi itu bakal semakin terang. Terus tapi kalau kalian milih kayak aku mau fokusin orangnya sama gunungnya, berarti f22. Tapi f22 itu bakal semakin gelap. Ini contoh-contoh foto yang dipakai ISO, shutter speed sama aperture-nya. Boleh next? Nih, bisa kalian lihat dari f2,2, f5,6, f8 dan f22. Dia semakin tinggi, dia tuh fokusnya bakal semakin merata. Bisa dilihat di f2,2 tuh udah kelihatan banget kan blurry-nya antara topi kacamata dengan pohon di belakang. Karena objeknya juga lumayan jauh, jadi kekompres blurnya tuh kelihatan di f5,6, di f8 dan di f22. Next lagi. Nah, ini yang aku bilang shutter speed-nya. Shutter speed 1/1000 di paling kiri atas kalian, itu bukaan dan penutup itu udah lebih kenceng. Tadi yang kayak aku contohin. Makanya kenapa airnya lebih jernih di 1/1000, dikarenakan kamera kita menangkapnya dengan cepat gitu. Tapi downside-nya tadi apa? Semakin cepat kita nangkep sebuah gambar, maka akan semakin dikit cahaya yang masuk karena dia nggak membiarkan sensor kamera kita terbuka terlalu lama gitu. Terus bisa lihat ini shutter speed-nya 1/125, dia mulai ngeblur dikit, terus 1/25 makin ngeblur dan 1/15. Nih di 1/15 bawah bisa kalian lihat, kalian tuh nggak ngelihat percikan air lebih jelas lagi. Lebih banyak kayak garis-garis aja. Kenapa kayak gitu? Karena saat dia ngebuka dan misalkan airnya di posisi titik A dan saat dia menutup itu airnya udah di posisi B. Jadi tuh dia bakal kayak ngegambar garis air gitu. Makanya kayak aku contohin kenapa kalian lihat kayak fotografi malam itu biasanya cahaya mobil tuh kayak garis-garis gitu karena dia bukannya lebar karena kan dia butuh cahaya lebih banyak lagi ya gitu. Nah ini juga bisa kalian lihat di shutter speed 1/15 itu daun di belakang itu lebih hijau dibandingkan shutter speed sebelumnya. Karena apa? Karena cahaya yang dihasilkan lebih banyak dikarenakan kita membuka sensor kamera kita lebih cepat. Lebih lama gitu. Next. Nah, ini tadi foto ya. Sebenarnya foto sama video itu sama aja, masalah ISO, aperture, sama shutter speed. Nah, tapi bedanya di video itu ada namanya 180 rule, di mana kita itu harus mengkalikan 2 frame rate sama shutter speed. Misalkan frame rate kita 24 fps atau 24 frame per second. Di 1 detik kita punya 24 frame gitu loh. Berarti shutter speed kita harus dikalikan 2, yaitu 1/48. Tapi biasanya itu kamera-kamera 1/50. Kalau misalkan kalian mau slow motion nih, FPS-nya 60 fps atau 60 frame per second atau 120 fps, 120 frame per second. Dikali 2 juga, berarti shutter speed kalian kalau pakai 120 jadi 240 fps. Dan kalau pakai 60 di 120 fps atau biasanya tuh kamera membuatkannya jadi 125 fps gitu. Teman-teman kalau aku kecepatan ngomong boleh dicatat aja pertanyaannya ya. Aku kayaknya nge-rap dari tadi. Boleh next slide. Sebelumnya, sorry. Nah, di sini kenapa blur? Jadi tuh shutter speed itu saat difoto kan kalian tadi tahu gunanya buat apa ya? Selain buat masukin cahaya lebih, shutter speed semakin tinggi itu bakal membuat bakal ngebuat objek kita yang bergerak cepat itu lebih terlihat. Nah, ini shutter speed-nya kayak 1/25 dia ada 1/60 karena ini blur banget. Ketika moving object, ini pasti kameranya digoyangin. Dia bakal blur. Nah, ini menciptakan namanya motion blur.
Kenapa motion blur ini aku bahas? Karena motion blur itu penting buat apa? Buat mata kita yang nonton. Mata manusia itu motion blur-nya itu tuh 1/2, yang kayak tadi aku bilang, kalau 24 fps berarti shutter speed-nya 1/48 atau 1/50. Begitu juga fps lainnya. Kenapa ini sebenarnya menurutku selama aku bikin video ini, aturan ini tuh nggak selamanya aku pakai, karena kadang aku juga butuh cahaya yang lebih daripada yang terjadi di arena itu. Berarti kan shutter speed aku tuh harusnya 1/120 kan, atau 1/125 biasanya itu kamera-kamera tuh. Tapi karena kalau semakin tinggi shutternya kan semakin gelap juga ya frame kita ya. Makanya bisa aku turunin ke 1/80 atau bahkan aku pakai 1/60 juga, biar apa? Biar cahayanya masuk. Karena tuh untuk melihat melihat perbedaan ini tuh kalian emang jujur itu harus banyak banget ngeliat-ngeliat film, ngeliat-ngeliat FPS orang lain, gimana pengaturan kameranya, gimana pengaturan settingnya, shutter speednya. Karena lama-lama mata kalian tuh bakal terbiasa ngelihat kayak, oh ini shutternya agak bener nih, oh ini FPS-nya tuh segini, oh ini segini. Dan balik lagi itu pengalaman lagi yang mengajarkan kalian. Jadi sebenarnya ini aku bahas kenapa? Karena ini sebenarnya penting, nggak penting kalau menurutku pribadi gitu. Karena blurnya mata orang tuh beda-beda kan. Dan oh ya, dan satu lagi, ini tuh bakal ketara jelas banget shutter speed itu kalau kita nontonnya tuh kayak di bioskop, di layar-layar gede yang beneran gede kayak berapa meter, itu bakal kelihatan tuh ghostingnya. Ghosting tuh apa? Nih kalian bisa lihat nih di gambar ini, mobilnya tuh nggak jelas kan bentuknya, kayak mobilnya memanjang sedikit, terus jalan-jalannya memanjang sedikit. Mungkin ini jendela yang coklat ini juga kayak agak saru-saru. Nah itu namanya ghosting. Bukan ghosting ditinggalin pacar ya. Ghosting itu jadi tuh kayak ada gimana ya? Misalkan kita orang, terus ada setan, kan setannya tuh kayak ngeblur gitu kan. Nah itu makanya kenapa dibilangnya ghosting. Jadi kayak ada bayangan yang nggak seharusnya di situ, dikarenakan shutter speed kita atau motion blur kita terlalu kecil gitu. Next. Nah, frame rate-mu mau berapa? Ini kita bahas masalah video lagi. Kalian mau bikin apa gitu? Misalkan bikin film, makanya kenapa banyak banget film-film tuh yang pakai, oh kalau mau film look pakai 24 fps gitu. Atau HP zaman sekarang tuh rata-rata 30 fps atau 29,970 fps. Aku nggak ngerti kenapa kayak gitu. Terus ada juga yang 60 kalau udah mau slow motion, ada 120, ada 240 fps, dan paling gede itu ratusan ratusan puluhan ribu fps. Itu pasti buat kamera-kamera yang benar-benar bisa slow motion. Tapi setauku HP itu super slow mo di Samsung 960 fps, 960 frame per second. Jadi kamu bisa ngelihat detail-detail bagus. Nah, tapi kalau di HP itu slow motionnya itu tuh bakal tergantung cahaya, karena kamu nggak bisa ngatur shutter speednya, itu udah auto dari HP-nya. Misalkan mau super slow motion nih, makanya kenapa misalkan kalian ada yang punya iPhone, ada fitur slow motionnya, kalian pencet slow motion, itu ada bakal flicker. Flicker tuh apa? Flicker tuh garis-garis hitam yang mondar-mandir. Itu apa? Karena tuh bukan memori, bukaan sensor HP kalian tuh menangkapnya terlalu cepat, tapi uh, lighting di kondisi kalian tuh gak memungkinkan seterang itu gitu loh. Karena kan kalau untuk slow motion tuh harus seterang itu ya, buat dapetin kayak bener-bener detail dari objek yang kamu shoot gitu. Jadi tergantung kamu mau syuting apa dulu. Kalau syuting film, saranku 24 fps. Syuting biasa itu 30. Syuting mulai slow motion dikit 60 bisa. Benar-benar slow motion 120, 240 sama 960. Tergantung sih, cuman frame rate itu balik lagi ke mata manusia ya. Itu tuh sangat amat gak bisa terlihat jelas kecuali frame rate-nya itu eksponensial bedanya. Boleh next slide. Nah, ini contoh yang paling reliable yang bisa aku kasih. 1 fps, 1 frame per second. Yang paling bawah itu mobilnya kepotong. Kenapa gitu? Karena dalam 1 second dia hanya ngasih lihat 1 frame. Sedangkan 10 fps atasnya lagi, mobilnya mulai ada tuh, mulai kelihatan lebih jelas. Dan atasnya 30 fps.
dia punya 30 frame per second yang nangkap gambar 30 gambar dalam 1 detik. Jadi mobilnya terlihat lebih jelas. Ini kan perbedaannya konstan, bukan konstan. Perbedaannya itu sangat amat drastis banget ya, dari 1 ke 10 ke 30. Jadi perbedaan itu jelas banget. Tapi kalau kita ngambil kayak 24 ke 30, sekarang 6 frame per second tuh mata manusia mana sih yang bisa ngelihat sedetail itu, kecuali dia udah punya pengalaman yang banget lagi. Tapi banyak director film yang bilang kalau 24 fps tuh sangat amat film look. Bahkan aku nggak sampai sekarang tuh nggak ngerti film look tuh standarnya itu semana gitu. Karena menurutku setiap orang punya stylenya sendiri, setiap film punya warnanya sendiri, dan setiap film punya peruntukannya sendiri. Kalau misalkan kalian syuting, gue mau syuting film nih, 24 fps, oke. Tapi ada scene kejar-kejarannya, jadi gue mau slow motion. Kan gak mungkin 24 fps kalian slow motionin, karena cuma 24 frame per second gitu loh. Jadi mungkin kalian bakal syuting beda fps, yaitu misalkan 60 atau 120. Balik lagi, kalian butuhnya tuh buat apa syutingnya? Buat film kah? Buat slow motion kah? Buat olahraga? Aku balik lagi ke preferensi orang-orang lain gitu. Next. Nah, sekarang komposisi. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu lebih kayak framing kali ya. Gimana kita menempatkan subjek kita dalam sebuah frame. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini namanya rule of third. Ini kayaknya semua HP sekarang punya deh. Kenapa rule of third? Jadi tuh ini dibagi rata, 3 vertikal dan 3 horizontal. Nah, ini kan di tengah ada kotak ya, dan ada 4 titik simpang. Nah, 4 titik simpang ini itu apa ya bilangnya? Dianjurkan menempatkan subjek atau objek di 4 titik tersebut. Biar apa? Karena mata manusia somehow itu tuh fokusnya tuh ke 4 titik ini. Bukan fokusnya, cenderung fokusnya ke 4 titik ini gitu. Atau misalkan kamu mau ngambil frame tengah nih, yang kotak tengah ini, itu boleh juga. Atau misalkan kamu mau ngelevelin tuh apa ya? Ngesejajarin, misalkan kalian lagi syuting meja. Kalau kameranya miring kan berarti kan kelihatan kalau meja juga miring kan. Kalian bisa ngelevelin pakai garis-garis rule of third ini. Atau misalkan kalian menaruh objek kalian yang berdiri di garis vertikal sebelah kanan atau sebelah kiri biar lebih jelas kalian tuh mau penonton ngeliat ke arah mana gitu. Ini komposisi dasar sini rule of third buat videografi, buat fotografi juga. Dan nanti kalian tuh bakal apa ya? Karena menurutku gini, seni itu tuh nggak bisa dipelajari secara formal. Kenapa kayak gitu? Karena lama-lama tuh kalian bakal belajar itu lebih dari sebuah pengalaman. Kalian bakal belajar tuh dari referensi film yang kalian nonton. Kalian bakal belajar dari komposisi-komposisi aneh direktor luar sana yang kadang ngambil gambarnya tuh nyeleneh gitu loh. Gak ngikutin rule of third, gak ngikutin 180 degree rule yang tadi shutter speed kali 2. Itu balik lagi ke preferensi orang-orang, setiap orang punya gayanya sendiri, setiap orang punya stylenya sendiri. Jadi bereksperimenlah dengan karyamu, dengan stylemu, maka ntar kalian bakal nemu gaya kalian sendiri. Karena kalau kalian jujur aja, kalau kalian hanya fokus ke komposisi, rule, FPS buat apa, itu kalian bakal stuck di situ-situ aja gitu. Kalian nggak bisa nge-explore diri kalian nggak bakal bisa bikin something new yang menurutku something new itu better daripada something good gitu. Gitu sih. Boleh next. Nah, ini komposisi ya. Sebenarnya tuh komposisi tuh banyak. Ini jenis-jenis shot by the way. Itu banyak, tapi ini aku bakal ngasih 3 yang menurutku sangat amat udah menggambarkan bisa dibuat jadi sebuah film gitu. Yang pertama white. White ini tuh biasanya tuh dibilang kayak establishing shot. Itu apa? Itu tuh kayak menceritakan ini latarnya tuh di mana gitu. Misalkan orang ini, misalkan dia di Mars atau di mana nih gitu. Ini tuh ngasih bayangan ke audiens. Ini tuh kita nonton di mana sih? Setting tempat kita di mana sih? Waktunya mana sih? Ini kan siang, kelihatan dari cahayanya, dari mataharinya yang bikin shadow di sebelah kanan. Ini namanya white. Ada lagi yang namanya extreme white. Itu tuh benar-benar ke lebih luas lagi dan biasanya tuh orangnya bakal lebih kecil lagi gitu loh. Tapi itu
kenapa aku nggak masukin? Karena satu, kalian butuh talent yang lebih jauh jaraknya ke kamera dibandingkan wide yang ini. Dan kalian bakal butuh lensa yang lebih, atau misalkan kalian cuma punya satu lensa nih, kalian tuh harus jalan itu jauh banget buat dapet extreme wide gitu loh. Makanya menurutku wide juga udah cukup kok. Karena kalau kalian mau extreme wide, di mana subjeknya benar-benar kecil, orangnya di tengah-tengah frame, itu tuh bisa menggambarkan kayak loneliness, sendiri, alone di tengah gurun pasir misalkan. Tapi berarti kalian juga harus punya research masalah tempat, masalah venue, masalah talent yang bisa menyanggupi situasi itu gitu loh. Kalau white doang kan bisa aja misalkan kalian ke mana nih? Ke Minsok, Minsok terus orangnya berdiri depan pagar Minsok, kalian pakai lensa wide, itu udah dapat banget kan, dapat field-nya luas, dapat orangnya sendiri di tengah tanpa memerlukan resource yang kayak izin-izin dulu, misi-misi sama warga sekitar buat dapetin extreme wide gitu. Karena sebenarnya tuh film tuh nggak hanya tentang kita, tapi tentang sekitarnya. Karena kita bikin film jujur aja tuh pasti kita butuh resource dari sumber daya orang-orang sekitar di tempat kita mau apa, mau syuting. Kayak misalkan kemarin gini, aku cerita dulu ya. Kemarin tuh aku ke Jogja buat bikin sebuah iklan dan syuting itu mau di Malioboro. Kenapa Malioboro? Karena aku butuh kayak objekku nih itu crowded di tengah-tengah kumpulan orang. Tapi kan kita nggak bisa ngatur ya, orang entar blocking frame lah, entar orang ngalangin kamera, ngalangin lensa. Malah tuh bukan kelihatan crowded, malah kesannya tuh ditutupin sama sama cameo bilangnya. Sama cameo-nya kan jadi salah. Jadi emang benar harus misi-misi, harus diatur, harus gitu deh. Tapi itu kalau emang benar-benar produksi gede ya. Kalau sekarang-sekarang sih kayaknya bisa kok dengan hal simpel seperti ini gitu. Oke, next. Nah, ini medium. Medium tuh lebih menceritakan orangnya, ini orangnya siapa. Medium itu tuh dari uh, pinggang ke kepala gitu. Tapi ada juga misalkan full shot. Full shot tuh apa? Full shot itu kayak orang itu kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu full shot. Cuman balik lagi ke masalah venue, balik lagi ke masalah equipment, itu menurutku mungkin, tapi tuh untuk sekarang-sekarang kalau emang masih produksi kecil-kecilan tuh medium bagiku udah cukup untuk menceritakan ini karakternya siapa sih gitu. Dan mungkin nih ini sini lagi ngobrol ya. Nah, kalau scene ngobrol itu ada namanya OTS atau over the shoulder. Over the shoulder itu apa? Ketika ada dua orang berbicara, lawan nih, face to face, itu biasanya tuh ketika orang A ngomong, itu bakal di-shot dari pundaknya orang B. Tapi ketika orang B ngomong, itu bakal di-shotnya dari atas pundaknya orang A. Yang menggambarkan kita tuh bakal kayak berada di lingkungan itu gitu loh. Kita ngerasain feel-nya, kita ngerasain ngobrol-ngobrolnya gitu. Tapi balik lagi, kalau OTS juga butuh venue yang agak luas, harus di framing juga orang-orangnya, dan itu produksi gede. Produksi kecil juga bisa sih. Cuman menurutku medium juga udah cukup gitu. Jadi tadi ada wide sama ada medium. Terus yang terakhir ada close up ya. Close up. Ini dimana tuh kalian bener-bener bukan nge-punch in. Aku selalu bilang nge-punch in. Bahasa formal itu ini selalu nge-zoom ke suatu objek yang bener-bener tuh kita mau highlight. Nah, close up ini sebenarnya tuh agak tricky. Kenapa gitu? Karena untuk sedekat ini dan matanya fokus, itu memerlukan lensa makro. Kenapa lensa makro? Karena gini, masing-masing lensa itu mempunyai jarak fokus terdekat tuh mana. Biasanya tuh ada ininya, ada angka-angkanya. Misalkan ini nih, ini ada tulisannya kalau nggak kelihatan, itu kayak ada tulisannya tuh kayak berapa meter, 0,4 meter, 1,5 feet, hitungannya kan pakai kaki ya, 1,5 feet dan lain sebagainya. Itu menandakan lensa ini bisa paling deket itu di tadi berapa ya? Pokoknya sekitar berapa senti, 30 sentian lah lensa ini. Tapi nggak semua lensa tuh bakal sama gitu loh. Makanya dengan lensa close up ini bisa aja tuh kalian fokusnya tuh cuman 5 senti bisa, yang benar-benar mau close up ke mata, benar-benar mau fokusin misalkan karakter kalian lagi nangis,
kalian mau audiens kalian ngerasain sedihnya juga, dan kalian mau ngerekam air matanya jatuh, kan nggak mungkin ya kalau kalian ngerekam semua mukanya karena pasti gak bakal kelihatan banget. Jadi kalian bisa pakai shot shot yang close up gitu. Jadi 3 ya teman-teman yang menurutku udah mencukupi banget. Itu ada wide atau establishing shot untuk menceritakan di mana setting kita berada, di mana waktunya. Yang kedua ada medium buat menceritakan siapa sih ini, orang yang bakal kita kenalin, ini siapa sih starring di filmnya. Dan ketiga close up ini buat nangkep semua ekspresi dari mata, atau misalkan bibir nih, gigit bibir buat nandain gelisah, atau misalkan ada ingusan yang siapa tahu karakter lagi nangis sampai sesenggukan, sampai ingusan dan lain sebagainya, atau misalkan luka luka darah di tangan itu bisa di close up buat nyari tahu buat kita ngejelasin kalau ini loh bener-bener uh, emosi karakternya tuh lagi mau diperlihatkan gitu. Next. Nah, untuk foto juga perlu sih kayaknya. Cuman foto itu lebih ke OTS sih menurutku, on the spot. Ini shortlist. Jadi ini shortlist aku kemarin saat ada project film angkatan 2017. Ini shortlist yang aku bikin. Kenapa bikin shortlist? Biar saat ntar syuting itu kalian tuh nggak pusing. Biar kalian kayak syuting nih. Ini cerita tentang apa sih? Oke, cerita tentang kita mau beli Indomie di warung. Oke, di Warmindo deh. Warmindo PJM itu. Oke, shot pertama establishing shot dulu. Kita pakai wide, kita nggambarin kalau kita di PJMI. Oke, selesai. Medium shot, kita nggambarin orangnya masuk ke dalam Warmindo. Yang ketiga close up. Kita nggambarin misalkan orangnya mulutnya ngomong nih ke tukang Warmindo, Pak, mesen Indomie 1. Tapi kan kita kan mau fokusnya itu kan gimana dia makan Indominya kan, misalkan kayak gitu. Masa kita harus ngulang lagi dari wide, medium, close up kan nggak gitu kan. Makanya kalian buat shortlist dan sini bisa kalian lihat nih. Misalkan kita contohnya ini tuh scene shot 1 di sebelah kiri atas, terus shot 2 sama shot 3 itu ini masih kayak screen recording, makanya nggak ada yang aku highlight. Sedangkan close shot keempat itu bisa kalian lihat ini aku nge-highlight MCU, nge-highlight tripod sama nge-highlight 50 mm. Ini MCU bukan Marvel Cinematic Universe ya. MCU ini medium close up. Kenapa medium close up? Karena medium shot juga, cuman close up. Jadi tuh bukan dari pinggang ke atas, tapi dari dada ke atas. Makanya sebenarnya tuh masalah framing itu kalian tuh bisa explore sendiri sih. Menurutku seni tuh gak ada ilmu pasti buat netepin, oh ini tuh shotnya harus MCU, harus CU. Ini CU tuh close up, MCU tuh medium close up, BCU apa ya? Lupa aku. Bear close up, ECU itu extreme close up yang bener-bener kalau kalian pernah lihat ada orang buka mata terus korneanya pupilnya itu membesar tuh extreme close up tuh. Itu bener-bener lensa ditaruh di depan matanya. Terus MS ada medium shot, ada tilt shift, ada extreme shot juga. Terus ini ada tripod kalau emang kalian mau stable ininya shotnya. Terus handheld kalau kalian pakai tangan doang. Ada dolly tuh pakai kayak semacam kereta dorong gitu buat kayak zoom in, tapi bukan zoom in pakai lensa, tapi bener-bener kamera digerakin buat kelihatan kayak ada efek 3D-nya lah. Ini dolly, keren, car mount, zoom itu tuh udah buat ini produksi gede sih. Keren kan, kalian harus butuh yang kayak bener-bener alat keren yang bisa ngambil footage dari atas tuh gitu. Nah, terus ini yang bawa-bawanya tuh itu tuh itu tuh lensanya berapa milimeter gitu. Semakin kecil lensa itu semakin wide. Kayak misalkan kalian lihat footage GoPro tuh biasanya tuh 8 mm karena bisa se-wide itu gitu. Terus naik ke 15 yang standar buat anak-anak nge-vlog zaman sekarang tuh 15 atau 18. Terus 25 mm udah mulai zoom 35. Nah, kenapa aku ini nge-highlight 50 mm? Karena tuh mata manusia normalnya itu melihat tuh 50 mm gitu. Penglihatan naturalnya manusia itu 50 mm. Walaupun banyak yang bilang 50 mm tuh terlalu close up tauan. Jujur menurutku iya, tapi ya itu ngebuat audiens kita ngerasa mereka itu lebih ada di dalam sebuah film tuh kayak gitu. Gitu. Boleh next. Nah, terus
dari semua ini aku udah buatin Bitly-nya itu dari artikel luar. Kalian kalau karena tuh banyak banget buat masalah foto dan video, itu tuh kayak ini di websitenya tuh gak bakal berhenti kalau kalian nge-scroll. Kalau ada waktu luang boleh kalian baca-baca lagi bit.ly/belajar film. Itu udah aku buatin. Kalau emang benar-benar mau fokus ke masalah videografi, ini udah mencakup semuanya banget. Silahkan dipraktekkan, silahkan dipelajari. Dan setelah ini kita nggak bakal bahas masalah teknis, tapi bahas masalah brainstorming ide gitu. Boleh next? Yang pertama kalian harus sadar kalau ide kalian itu mahal. Kenapa kenapa kayak tadi deh, kenapa kayak equipment kamera itu mahal-mahal? Dikarenakan itu sebagai alat bantu, alat penyokong biar ide yang kalian punya, biar mindset yang kalian mau sampaikan ke penonton tuh dapat gitu. Nah, kenapa mahal? Karena itu menjamin, itu ngegaranti kalau shot kalian bakal sebagus yang kalian pikirkan, bahkan bisa lebih bagus daripada itu. Dan uh, itu sebagai alat dukung buat nyampein pesan ke audiens. Tapi kadang tuh orang-orang lupa ketika punya equipment bagus, itu tuh bakal mikir kayak film apa aja bakal jadi bagus. Itu enggak banget. Yang lebih mahal daripada equipment yang tadi 100 puluhan juta itu, ide kalian lebih mahal. Jadi pelan-pelan aja kalau emang mau bikin sebuah konten, dipikirin baik-baik. Kenapa aku bilang pikirin baik-baik? Karena aku udah dalam tahap yang mana berkarya itu bukan kewajibanku, tapi lebih kayak kebutuhanku. Karena kalian harus tahu juga nih, kalian tuh berkarya buat siapa sih? Buat diri kalian apa buat orang lain gitu. Karena aku sekarang, misalkan gini, ini adalah foto saat aku kemarin yudisium di kamarku sendiri, di Zoom, dan aku gak ngeliatin muka aku. Kenapa kayak gini? Karena aku mau tahu kalau orang-orang tuh hanya melihat aku dari lewat kamera webcam doang. Orang-orang nggak tahu apa yang aku lihat, orang-orang nggak tahu apa yang aku rasain, dan aku ngeberaniin di sini buat bikin warnanya hitam putih karena menurutku uh, apa yang di pikiranku untuk wisuda dan yudisium tahun ini tuh nggak ada rasanya lagi, udah kayak mati gitu. Makanya aku bikin ini biar orang-orang juga ngerasain dari perspektif seorang Abdullah Farhan, gimana sih yudisium online gitu, gimana sih ngeliat teman-teman kalian cuma lewat layar komputer doang gitu. Dan aku mau tuh orang-orang juga ngeliatnya ikutan sedih gitu. Makanya kenapa ini lightingnya aku taruh depan, ini tuh yang putih atas tuh lighting aku, biar kelihatan siluetnya gitu loh. Biar orang tahu kalau ini, oh itu ada layar komputer punya gitu. Biar orang-orang tahu kalau aku di kamar gitu misalkan. Next. Oke. Ide kalian mahal. Ini adalah foto aku kemarin pas di Jogja dan aku pakai toga. Ketika orang-orang lain itu foto toga sama keluarganya di studio foto, aku berpikir lebih kayak, kan tahun ini semuanya beda ya. Dari yudisiumnya beda, wisudanya beda, lingkungan kita beda. Jadi aku mungkin kayak, gue tuh yudisium tuh nggak harus, sorry, gue tuh wisuda tuh nggak foto sama nyokap bokap gue, sama keluarga gue di studio foto, tapi gue mau bikin something different aja deh gitu. Gue mau bikin something yang benar-benar ngegambarin kalau rasanya ya, bukan bukan berarti aku nggak bersyukur, tapi rasanya itu wisuda tahun itu kayak bener-bener mati gitu. Nah, kenapa aku bilang di sini berani gila itu baik? Karena ini tuh ada di Gadung apa ya? Sebentar aku cari dulu ya. Maaf teman-teman, aduh. Gadung. Ini ada di Jogja juga tempatnya. Ini namanya adalah Gardu Pandang Tieng. Gardu Pandang Tieng ini apa? Ini salah satu spot di Jogja. Ini belakangnya itu adalah dua gunung. Aku lupa gunung apa, maaf ya. Apa? Ini ada kayak satu pohon gitu. Pohonnya udah lumayan mati, daun-daunnya nggak ada. Jadi itu aku merepresentasikan diriku adalah bagian dari alam, diriku adalah bagian dari pohonnya yang udah sama-sama ikutan mati dalam wisuda tahun ini gitu loh. Kenapa aku bilang ini berani gila itu baik? Boleh next slide? Karena itu spot fotonya tuh bukan jurang sih, tapi kayak bukit terjal gitu. Itu kalau kalian lihat tuh ada di pojok kanan bawah,
itu pohon yang aku senderin. Jadi tuh aku harus jalannya gak jauh sih, cuman tuh kayak jalannya sangat amat terjal buat dapetin ke spot foto itu gitu loh. Jadi cobalah take a risk, tapi jangan terlalu nyeleneh juga ngambil resikonya. Karena itu sampingnya tuh bener-bener langsung jurang gitu, aku takut jatuh malah pas foto. Ya, jadi gitu teman-teman. Beranilah untuk mengambil resiko untuk sesuatu yang kalian tahu hasilnya bakal worth it itu gitu loh. Kenapa aku berani kayak bawa toga jalan? Aku tadi boleh slide sebelumnya, sorry. Kalian bisa lihat ini aku nyeker, sedangkan tuh itu kayak berbatuan, banyak sawah dan lain sebagainya. Karena aku tahu itu hasilnya bakal worth it itu gitu loh. Makanya aku beraniin diri buat kayak ya udahlah bikin foto ini gitu. Oke, next slide. Next lagi. Nah, ini adalah semua foto yang aku ambil saat kemarin. Itu kalau kalian lihat banget tuh ada yang aku sambil tiduran di batu, ada yang aku kayak natap angin yang nggak ada arahnya. Kenapa gitu? Karena menurutku ketika kalian dapat satu spot foto, itu boleh minta tolong teman atau minta tolong kakak atau adik buat udah ambil foto sebanyak-banyaknya aja. Karena kalian nggak tahu itu foto mana yang terbaik tuh kalian nggak tahu gitu loh. Bahkan mungkin aku sering menemukan saat aku nggak ngeliat kamera atau saat aku tidur itu malah frame terbaik tuh itu gitu loh. Makanya tapi ini beda lagi ya ke masing-masing orang. Banyak yang kayak gue tuh maunya muka gue fokus, gue tuh maunya senyum gue manis. Tapi ada yang kayak gue tuh maunya gue sedih, gue tuh maunya orang ngeliat gue se-worthless itu, gue tuh mau ngeliat orang gue tuh se-hopeless itu. Makanya kenapa aku tiduran di pohon, tiduran di batu, sampai diri di tengah samping jurang itu karena aku tipikalnya orang yang kayak gitu loh. Jadi ambil aja foto sebanyak-banyaknya, kalian nggak bakal tahu mana yang bagus dan kalian bisa milih setelah selesai pergi dari situ gitu. Next. Hidupmu itu indah. Kenapa hidupmu itu indah? Banyak yang bilang kayak, aduh gue males nih foto-foto soalnya tuh muka gue gak estetik atau rumah gue gak estetik dan lain sebagainya. Teman-teman, foto ini adalah foto yang aku ambil pakai kamera HP, bahkan kamera depan, yang mana notabene itu lebih jelek daripada kamera belakang HP. Kenapa bisa sebagus ini? Karena ini aku ambilnya pagi jam berapa ya? Jam 6-an saat masih ada cahaya-cahaya matahari dikit. Boleh next? Ini adalah foto sebelumnya. Bisa dilihat perbandingan seenggak estetik itu foto ini. Kenapa? Karena di bawahnya ada tas laptop. Ini framingnya juga masih belum benar. Tanganku melencengnya juga miringnya nggak miring level banget. Jadi tuh sebenarnya tuh ambil aja foto sebanyak-banyaknya. Udah ntar kalian bisa edit di Visco, di PixArt, itu bebas banget. Dan kalian bisa dari foto ini, sorry boleh ke slide sebelumnya, menjadi foto ini. Yang benar-benar nimbulin perspektif baru buat orang lain ngeliat foto itu kayak, oh bagus nih fotonya, emang niat ngambil gitu. Boleh next? Next lagi. Oke, hidupmu indah yang jilid 2. Ini di mana? Ini di IKEA. Kenapa aku foto kayak gini? Karena di IKEA itu kalau kalian lihat tuh di atas itu ada kayak penunjuk jalan gitu, penunjuk arah buat kayak ngasih tahu ini tuh flow-nya ke sini buat nyampe ke section dapur misalkan itu lewat sini, dan itu mereka tuh pakai highlight gitu dari atas. Dan aku rasa ini 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 ideku lagi ya. Arah yang aku ambil itu arah yang aku bakal tempuh gitu. Maksudnya itu arah yang akan aku ambil itu langkah kaki pertama yang aku jalan gitu. Makanya udah iseng-iseng aja foto, taruh kaki di highlight arah. Ini boleh lagi next slide-nya. Nah, ini aku sama teman aku ke IKEA dan ini di basementnya itu ada arah, tahu gak sih yang arah parkir, kalau sini keluar, sini masuk, sini one way. Nah, aku kenapa naruh dia di situ? Karena tuh ini di ideku lagi, kalau tujuanku itu buat dia gitu. Jadi banyaklah sebenarnya tuh dari situasi-situasi sekitar kalian yang bisa kalian gunakan. Lihat aja lingkungan sekitar kalian, pasti ada aja deh yang yang bisa berguna buat menceritakan suatu hal lewat sebuah visual. Keren.
menceritakan suatu hal lewat sebuah visual. Oke, udah next. Nah, basah. Kenapa basah? Karena beranikanlah diri kalian buat kotor. Berani kotor itu baik tuh bener banget. Ini aku pas di Jogja tahun 2019, aku bawa kamera, ini lagi hujan, ini di pantai apa ya? Lupa aku. Itu bener-bener nyelam setengah badan, hanya buat foto ini doang. Kenapa gitu? Karena balik lagi ke awal, aku tahu kalau hasil itu bakal worth it itu gitu. Makanya aku berani take a risk, nampar-nampar pipi aku pakai pasir, jatuhin pasir di kerah baju aku, basah-basahin rambut pakai air pantai yang jatuhnya tuh asin banget, dan ya udah foto aja gitu. Ambil foto sebanyak-banyaknya. Dan ini aku ngambil foto teman aku, next slide. Ini emang dia mukanya tuh sangat amat, bagus banget gak sih? Maaf ya, aku emang suka kayak fanboy gitu. Jadi dia kayak udah dah lu lihat ke arah sana. Kalau ada ombak lu diem aja, lu jangan ngedip, lu jangan merem. Kalau ada air laut masuk mulut lu udah biarin aja, gue nyoba foto. Dan dia setotalitas itu sampai dia literally nyelupin badannya ke air biar biar dia gak kaget sama rasa air laut gitu loh. Dan hasilnya ya bagus banget. Karena muka dia juga bagus kebetulan. Jadi ya bagus deh. Jadi baik lagi ini boleh aku recap. Uh, ide gila itu baik, tapi kalian harus tahu worth it apa, dan kalian harus juga punya bayangan ini karya kalian bakal sebagus apa sampai kalian berani-beraninya itu misalkan sampai turun jurang, sampai masuk ke pantai, apa misalkan kalian punya kamera sampai ini soalnya aku ngeteknya lagi hujan, makanya tuh awannya tuh mendung-mendung banget, tapi aku tetap ngambil resiko karena aku tahu kalau hasilnya tuh bakal sebagus ini gitu loh. Take risk-nya jangan kelewatan, sama cobalah lihat dari sisi yang lain di barang-barang rumah kalian gitu loh. Kayak tadi ada itu aku cuman taruh tangan aku di bayangan. Kalau enggak tadi kayak aku naruh kakiku di arah IKEA, aku naruh temanku di ujung panah basement parkir, gitu-gitu aja. Coba berkreasi dulu. Masalah bagus apa enggak itu belakangan gitu. Oke, boleh next. Jalan keluar sana. Tapi emang ini kita lagi pandemi juga sih ya. Jadi ini uh, proyekku juga. Aku lagi ngebuat photobook di mana aku menggambarkan wisudaku dalam 4 elemen, yaitu api, air, tanah, dan udara. Ini buat udaranya. Jadi aku kayak, kalian kalau tahu, ini tuh plastik yang dilempar-lempar ini adalah plastik cor. Plastik cor buat orang semen, buat nutupin furnitur kalau pas lagi cat rumah, ini plastik cor yang dilempar-lempar. Dan ini aku shootnya di Ancol. Kenapa di Ancol? Karena kalian kalau bisa lihat Instagramku di @bionickel932, itu ada beberapa shot yang kita butuh teman kita itu berdiri di atas batu-batu pantai, dan kita juga butuh yang benar-benar nyelupin kakinya ke pantai. Jadi orang tuh gak bakal tahu ini Ancol gitu loh. Tapi yang aku mau adalah aku butuh langit yang gede, aku butuh batu pantai, dan aku butuh pantai. Orang orang ketika orang udah ngeliat hasil ini, orang tuh nggak bakal peduli ini mau di Ancol kayak yang dibilangin sekarang kotor segala macem. Tapi tuh orang tuh mungkin bakal lihat hasil akhirnya. Nah, ini aku bilang di proses post production foto, ketika video itu ada post production editing, foto itu juga punya post production editing dan kompos ya. Ini aku kompos nih, ini kayak burung-burung di atas nih, itu tuh nggak ada gitu. Di Ancol mana ada burung gagak gitu kan. Terus ini kayak awan-awan di atas kepalaku, ini ada kabut di bawah kanan fotoku, itu nggak ada aslinya gitu. Ini aku kompos sendiri gitu. Makanya aku sebenarnya nggak terlalu expert di dunia foto compositing, jadi ya ini yang bisa aku kasih lihat gitu loh. Terus gue bilang apa ya? Oh, yang tadi aku bilang udah ambil fotonya sebanyak-banyaknya karena kalian nggak tahu foto mana yang bagus gitu loh. Ini kalau kalian nggak tahu, ini fotoku yang sebelah kiri itu aku ternyata lagi ketawa, bukan lagi muka sedih atau muka marah, tapi ternyata itu lagi ketawa. Kebetulan aja itu ditutupin sama toga, makanya nggak kelihatan. Jadi yang kayak tadi aku bilang, udah ambil fotonya sebanyak-banyaknya, kalian nggak bakal tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Dan di hari itu, untuk foto ini doang, itu fotonya itu hmm, ada 1157 foto di hari itu.
Dan kalian emang harus rajin buat ngesortir mana yang bagus, mana yang menurut kalian bisa diakal-akalin dan lain sebagainya begitu. Jadi semangat-semangat aja buat emang namanya seni itu harus digelutin banget sih. Dan uh, harus ngasih waktu sendiri khusus buat ngedevelop ide, ngedevelop karya dan ngedevelop mindset apa sih yang mau kalian kasih ke audiens gitu. Boleh next slide. Momen kamu juga mahal. Selain ide kamu mahal, momen kamu juga mahal. Ambil foto sebanyak mungkin, gak peduli itu lagi apa. Ini yang paling kiri, ini aku lagi makan-makan di kosan. Dan ini by the way, cuman pakai kamera disposable doang. Loh, mana kamera? Oh ini. Pakai kamera ini guys. Ini disposable, dapat 27 foto doang. Jadi makanya diirit-irit. Dan ini setelah selesai dipakai, nggak bisa dipakai lagi. Karena untuk ngebuka filmnya, kamera ini harus dijebol, alias harus dirusak. Nah, waktu itu kamera aku kayaknya lagi diservis deh. Makanya aku ngambil semua foto-foto itu pakai kamera ini doang. Yang mana hasilnya kita nggak bisa lihat hasil dari kamera ini sampai akhirnya filmnya dicuci gitu loh. Jadinya momen kamu juga mahal, makanya lakuin aja momennya. Mau gimana pun situasinya. Gitu. Next. Ini di HP ku. Kalian bisa lihat di HP ku itu fotonya tuh itu lebih dari aplikasinya, lebih dari sistemnya, lebih dari messages-nya, lebih dari media yang lain, lebih dari other. Dan kalian bisa ini fotonya warna kuning. Itu banyak banget. Nggak tahu nih udah berapa giga fotoku di HP ku. Karena ya itu dia, ketika ada momen apapun itu aku selalu mengabadikannya karena aku bilang momen kamu itu mahal gitu. Bukan cuma ide doang tapi momen kamu juga mahal. Jadi gak ada salahnya kok kalian foto-foto, kalian selfie, foto-foto temen dari belakang, foto-foto pas kuliah, ngevideoin kalian lagi. Udah nggak bisa lagi kan kalian sekarang kayak nge-snapgram teman kalian yang ketiduran di kampus dan lain sebagainya gitu. Momen itu mahal. Gitu deh. Next. Nggak usah belajar, langsung ujian aja. Karena kalian tuh kadang apa yang kalian belajarin kadang tuh di lapangan tuh nggak bakal sebagus itu gitu loh. Maksudnya nggak bakal bisa sereliable itu buat kalian mengaplikasikan apa yang kayak tadi, yang kayak framing, rule of third, 180 degree rule, shot-shot yang menceritakan lebih dalam tentang sebuah subjek itu nggak bisa selamanya kalian cuma belajar secara materi gitu loh. Kadang emang praktek tuh lebih lebih ngajarin kalian lebih dari sebuah materi. Jadi yang aku bilang ya udah nggak usah belajar, langsung ujian aja. Nih kalian apa yang pelajarin, ujiannya apa? Gitu biasanya. Oke, nih slide terakhir. Para run tenang Kang Teteh. Silakan aku kembalikan kepada Dera. Oke, makasih banget nih Kak atas pemaparan materinya. Keren banget ya teman-teman. Banyak banget yang bisa kita tahu gitu. Ternyata foto dan video tuh banyak banget apa ya peraturan-peraturannya untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu ya Kak. Tadi tuh kita tuh harus ini ya fokus mau di foto atau di video karena ada beberapa perbedaan kan ya antara foto dan video. Ada tambahan-tambahan khusus biasanya buat video tuh. Oke. Terus kita juga kalau mengambil foto atau video tuh ada beberapa elemen yang harus diperhatikan kan ya kayak tadi kalau di video ada wide, medium, close up dan lainnya gitu ya Kak. Iya. Oke. Terus nah karena tadi pemaparan materinya keren banget nih, pasti banyak banget dari teman-teman kita yang pengen bertanya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya nih, bisa klik keyword tanya di kolom chat, nanti yang namanya disebutkan oleh panitia bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan bagi teman-teman. Oke. Terus
Mungkin belum ada nih dari teman-teman. Aku mau tanya dulu nih ya, Kak. Gimana sih caranya biar foto atau video kita tuh punya makna gitu? Kadang kan kayak kita tuh mau nge-shot apapun secara bebas, tapi pengen punya makna. Oke, bagus. Uh, Dera, Iya, menurutku ya, iya, Kak. menurutku ketika kalian menjelaskan makna dari foto atau video kalian, berarti pesan dari video dan foto kalian itu pas gagal gitu. Hmm. Karena berarti pesannya nggak nyampe dong. Kalau sampai orang lain nanya kayak ini artinya apa sih An gitu loh. Gitu. Itu sebenarnya kayak gitu. Tapi untuk mempunyai makna sebenarnya itu lagi balik lagi misalkan kalau di video kamu kan harus kayak buat shortlist, harus buat script, harus scouting tempat dan lain sebagainya buat nyampein sebuah ide gitu loh. Sedangkan kalau di foto ya kamu harus tahu dulu kamu mau apa. Misalkan kayak aku tadi, aku mau kesannya aku menyatu sama alam, aku bagian dari pohon yang mati, aku ngikut flow angin yang di Ancol dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu gimana caranya buat foto kita punya meaning? Aku udah dalam tahap dimana aku tuh berkarya tuh nggak mikirin lagi orang lain tuh bakal mau ngomong apa gitu loh. Mau orang lain bilang bagus kayak mau orang lain bilang jelek kayak itu terserah karena bagiku tuh setelah karyaku jadi itu bakal jadi terapi buat aku juga gitu loh. Aku bakal puas ngelihatnya dengan semua jerih payah kayak udah turun gunung, udah basah-basahan, udah ngorbanin kamera yang hampir kemasukan air, dan ketika hasilnya bagus dan aku upload ya itu hanya bakal jadi kepuasan batin buat aku sendiri doang gitu loh. Aku udah dalam tahap yang udah nggak apa ya, kayak terserah lah orang lain mau ngomong apa, yang penting gue tahu karya gue bagus dan gue bangga bisa ngasilin karya itu gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi kayak kalau menurut kita bagus ya udah gimana kita aja gitu ya, Kak. Pandangan Ya, orang lain itu ya kalau aku gimana ya, itu kalau orang aku. lain. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Muhammad Lutfi. Silahkan Muhammad Lutfi untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Udah kedengeran kan? Kedengeran. Masih. Oke, Kak, maaf mau tanya. Tadi kan Kakak apa tuh penjelasan tentang dari alatnya sampai ke idenya. Nah, kadang kita tuh kayak punya alat, ada niat juga. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, kita perjalanan gitu. Terus kita dari rumah tuh kepikiran nih kita mau ambil foto dan bikin video misalnya. Tapi kadang waktu udah nyampe itu ada perjalanan atau segala macam, kadang ide itu hilang gitu misalnya. Kayak kita mau foto, bingung mau foto apa gitu. Atau kita mau ngambil video, video apa gitu. Itu menurut Kakak apa kita apa ya? Siapin idenya dulu atau apanya dulu atau kita langsung asal jepret aja gitu. Oke. Sebenarnya kalau aku pribadi, apalagi buat foto-fotoku sendiri ya, yang kayak tadi foto wisudaku atau foto yang khusus buat apa ya, buat aku doang, itu tuh biasanya tuh aku nggak nyiapin apa-apa. Aku cuma nyiapin kayak gue mau pokoknya orang lihat gue selemah itu gitu. Udah sesimpel itu doang. Sedangkan tapi kalau misalkan nih pas aku kemarin jadi panitia HPD atau aku jadi editor di Pekma, itu aku harus nyiapin. Kenapa? Karena kita bekerja secara sosial gitu loh. Kita bekerja nggak sendirian doang, tapi kita bekerja sama orang banyak. Nah, nggak semua orang itu bisa bisa kita push limitnya, dengan artian nggak semua orang bisa kita harapkan untuk lu tahan bentar ya, kita nunggu ujian selesai. Bentar ya, ini mataharinya masih panas banget, belum bisa. Atau misalkan kamu mau foto panas-panasan, ayo dong keluar kita foto atau kita bikin video. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi mungkin kalau menurutku kalau ketika kalian itu mau bikin yang dengan orang-orang lain dan mungkin orang-orang yang kalian tahu ataupun kalian nggak tahu orangnya kayak gimana, itu di ini aja dulu, di brainstormingin dulu, kalian meeting dulu, ini kita bikin shotnya gimana ya biar terus kalian bikin shortlist. Setelah bikin shortlist, bikin timelinenya apa. Misalkan gini, aku masih dalam proses untuk membuat yang 4 foto wisuda aku tadi. Foto wisuda yang tanah, api, air, sama udara gitu. Yang tanah aku tahu itu cuma nyindir pohon doang. Yang api aku tahu itu aku bakal
kompos lagi, api yang masalah bakar-bakarnya itu di Photoshop, yang angin aku tahu gak bakal basah-basahan, dan yang air aku tahu ini pasti aku bakal basah-basahan gitu loh. Nah, yang air ini aku taruh paling akhir di mana aku nggak membutuhkan wardrobe aku buat foto lagi gitu loh. Misalkan gini deh, kalian continuity nih syuting dari siang sampai sore gitu. Jangan, sorry, dari sore sampai malam. Scene-nya itu teman kalian baru pulang dari kampus, terus malamnya dia nangis-nangis di kosan karena nilai kuisnya jelek misalkan gitu. Tapi kan nggak mungkin kalian teriak-teriak nangis-nangis malam-malam, karena kalian tuh bersama sosial di lingkungan kosan. Nah, kalian majuin tuh nangis-nangisnya syutingnya pertama ya, scene pertama nangis-nangis aja nih gitu. Nah, setelah nangis-nangis kelar, kalian baru tuh tag keluar, dia pulang dari kampus. Jadi kalian memaksimalkan waktu yang ada, sama kalian tuh harus terorganisir sih untuk bikin shortlist dan lain sebagainya. Itu emang harus banget. Tapi jujur aja, selama aku bikin film dan lain sebagainya, itu shortlist tuh berguna kayak cuman 60-70%. Apalagi saat kemarin yang syuting-syuting outdoor tuh, pertama kita nggak bisa tahu cuacanya gimana. Kita nggak bisa tahu tempatnya itu crowdednya semana. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di tempat itu saat kita syuting besoknya gitu loh. Bisa aja kita searching hari ini, tempat A rame gak sih? Oh nggak rame kok, aman gitu. Tapi pas besoknya datang ke tempatnya itu malah rame, malah crowded, malah kita nggak bisa dapetin apa yang kita uh, apa yang kita bangun di shortlist. Nah itu sangat amat memungkinkan dan bahkan sering kejadian banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau siapa nih, kalau Lutfi itu bekerja sendiri, cuman buat ambil foto-foto doang buat pribadi, nggak apa-apa. Tapi ya ya tahan tahan banting gitu loh. Kayak kemarin aku foto yang di pohon itu kayak sampai harus trekking. Misalkan kamu foto ke pantai harus terus tiba-tiba pantainya hujan gitu, kamu harus nunggu di kafe dan lain sebagainya sampai malam. Ya itu pasti ada aja sih kalau masalah-masalah kayak gitu mah. Tapi kalau pertanyaan kamu itu harus disiapkan apa enggak, menurutku kalau untuk lingkup besar sediakan aja. Kalau buat lingkup kecil atau buat keperluan pribadi, menurutku kalau bisa aja disiapkan. Kalau nggak bisa, terus tiba-tiba kamu mau keluar terus shot di sana juga nggak apa-apa gitu. Gitu, Lutfi. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi nggak nih dari teman-teman yang ingin bertanya atau masih penasaran dengan fotografi, videografi, dan lainnya? Silahkan ketik keyword tanya ya, teman-teman. Sebelum ada teman-teman yang nanya lagi, kita mau ngasih tahu kalau kelas fotografi dan videografi ini ngadain challenge. Challenge-nya adalah membuat fotografi dan videografi dengan tema bebas, di-upload di feed Instagram, dan jangan lupa untuk tag Instagram Himamenkyo PKN-stan, Art FM PKN-stan, dan Instagram KAN dengan caption berisi judul dan deskripsi foto atau video kamu. Jangan lupa tambahkan hashtag kelas Kominfo Himamenkyo, dan yang akan juara nanti nih bakal dapat hadiah yang menarik. Jadi jangan lupa untuk ikutan ya teman-teman. Boleh nih di screenshot atau di challenge-nya biar nggak ketumpuk. Nah, ini ada yang tanya lagi, Saltira. Silahkan Saltira untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Saya Saltira, izin bertanya. Nah, kan saya ini Kak sendiri dari Kominfo ya Kak, bagian videografi. Nah, seperti yang Kak bilang tadi, Kakak sendiri itu kan udah di fase dimana berkarya itu kebutuhan ya Kak. Nah, saya itu kan sering ngerjain tugas video editing kayak tugas-tugas dari Hima atau yang kecilnya itu kayak dosen bikin video gitu. Nah,
buat fase kayak apa makin progres gitu lagi videonya, kan kita itu harus berkarya gitu ya Kak, nggak usah pakai tuntutan gitu. Nah kadang saya itu kayak saya ngerender video aja itu baru pertama kali di-post di media sosial, nggak satupun video saya yang saya buat itu nggak pernah saya render. Makanya pertama kali saya ngepost di Instagram itu, di media sosial lain, banyak yang ngechat kayak, "Oh ternyata saya itu bisa ngedit video dan lain-lain," gitu. Nah, buat kayak berkarya tanpa tuntutan gitu, editing-nya mood-nya susah banget Kak, nambahinnya gitu. Menurut Kakak ada saran nggak sih Kak buat apa ya, motivasi biar berkarya itu nggak nggak malas-malasan gitu Kak, tanpa tuntutan, maaf. Terima kasih Kak. Ya sama-sama, siapa Saltira ya. Itu susah banget sih, asli itu susah banget. Ini bukannya aku bukannya aku nggak memotivasi, tapi untuk berkarya tanpa tuntutan, uh, aku sampai fase sekarang tuh kayak susah banget. Kenapa susah? Karena aku juga sama kayak kayak Saltira mungkin tapi aku waktu itu di Himas akuntansi itu bagian seni budaya. Tapi kan tetap aja ya ada Instagram yang harus aku edit dan lain sebagainya. Itu masih tuntutan tuh. Terus pas kemarin dinamika misalkan, dinamika kalian kan itu kan ada daily recap yang bener-bener syuting pagi sampai sore, itu besok paginya harus upload lagi. Itu aku nginep di SC gitu loh. Terus misalkan apalagi, waktu itu aku lagi dalam bukan 2 kepanitiaan, 1 kepanitiaan dan 1 acara yang harus aku tampilin. Itu aku bener-bener gak tidur. Nah, Saltira harus bisa memanage itu bukan nge-manage sih, tapi jadi gini, ada menurutku ada namanya segitiga mahasiswa. Segitiga itu yang satu tuh istirahat, yang kedua itu hobi, yang ketiga itu akademik. Dan 3 hal ini nggak bisa kalian dapetin semuanya. Percayalah itu nggak bisa dapetin semuanya. Mungkin bisa, tapi menurutku almost impossible. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kalian milih untuk istirahat pol dan mengejar akademik, kalian tuh gak bakal bisa ngejar hobi kalian. Ini bukannya aku stereotip, tapi ini berdasarkan pengalaman yang aku punya gitu loh. Ketika kalian mau ngejar hobi, UKM, ngedit video segala macem, dan kalian mau istirahat, kalian pasti nggak bakal kena buat pelajaran, karena kalian keburu capek. Nah, dulu yang aku lakukan adalah aku milih akademiku harus bagus dan hobiku harus jalan. Konsekuensinya apa? Aku jarang istirahat. Dan itu yang ngebuat aku selalu terpush buat kayak, aduh anjir gue capek banget nih harus istirahat, tapi masih ada kerjaan yang harus gue selesain. Kadang tuh hal-hal yang kayak deadline itu yang ngebuat aku tuh mikirnya cepet gitu loh. Tapi orang-orang beda-beda ya, mungkin Saltira emang harus yang di planning segala macam, cerita, video dan lain sebagainya. Itu bagus banget kalau emang kamu orang yang planningan banget orangnya. Cuman kalau aku pribadi, aku tuh kadang tuh dapet ide-ide fresh itu ketika deadline. Misalkan, video up besok ya konten. Sedangkan hari ini pagi aku belum dapat apa-apa. Itu aku masih nyantai. Bener-bener nyantai karena menurutku yang kayak kamu bilang, proses kreatif tuh nggak bisa dituntut. Nggak bisa dipaksakan kayak timeline-nya tuh harus hari ini ada ide, hari ini ada ini, hari ini ada ini. Itu nggak bisa. Kalau menurutku ya, dan mungkin kamu orang juga sama. Jadi ya gitu, emang nggak harus dipaksakan. Dan kalau aku tuh munculnya itu di akhir-akhir, biasanya di deadline-deadline. Cuman balik lagi, kalau emang kamu itu bekerjanya secara project yang gede, sosial, melibatkan banyak orang, itu disiapkan. Harus disiapkan sih itu. Yang tadi aku bilang kayak ke Lutfi juga. Jadi biar apa ya? Biar karena nggak semua orang kayak kita, nggak semua orang bisa kayak nyantai-nyantai, terus deadline jam 2 malam, jam 5 pagi upload, jam 2 malam baru ngedit. Itu mungkin aku orangnya kayak gitu soalnya gitu. Tapi kalau emang teman-teman nanya gimana sih cara nyari inspirasi dan cara nyari mood? Kalau aku moodnya itu, aku dengerin lo-fi beats sama aku nonton film-film. Aku selalu ngebuka kayak apa di YouTube kayak cinematic camera movement karena aku suka kamera yang ada movementnya. Atau aku uh, kayak best framing atau best movie composition buat bikin aku kayak termotivasi kayak
anjir gue mau bikin film kayak gitu gitu. Jadi kalau emang nanya gimana sih cara dapat mood dan cara dapat ide buat termotivasi, ya banyakin referensi. Karena bahkan banyak yang orang bilang tuh amati, tiru, modifikasi ya. Kalau kemarin di TCCT Himaman Q juga kalau nggak salah ya, itu yang narasumbernya Mas Ferry, itu bilang amati, pelajari, temui, kalau nggak salah ya. Nah, di situ Mas Ferry bagus tuh. Kenapa? Karena Mas Ferry menitik beratkan bahwa kamu harus nemuin style kamu gimana gitu. Dan aku udah menemukan styleku nih kebetulan alhamdulillahnya. Tapi tenang aja teman-teman, timeline orang beda-beda dan pasti kalian bakal nemu style kalian atau bakal nemu motivasi kalian yang gak bakal habis-habis atau bakal nemu situasi di mana kalian berkarya untuk diri sendiri bukan buat orang lain. Itu timeline beda gitu loh. Tapi pasti bakal ada waktunya kok buat nemuin itu gitu. Jadi Saltira banyakin referensi aja kalau emang harus banget nyari mood, apalagi kan Himaman Q pasti banyak banget posannya kan di Instagram, banyakin referensi aja gitu. Oh, terus tak harus mengenal audiens kalian maunya gimana. Misalkan Saltira itu, misalkan aku nih, bukan seleksi bilangnya apa ya, standar aku buat berkonten sekarang tuh udah tinggi banget. Uh, bukan buat acara kampus, bahkan buat Instagram sendiri pun aku tinggi banget. Peduli orang bakal bilang apa. Sedangkan Saltira nih buat anak-anak Himaman Q nih, buat apa sih? Red ya bilangnya. Buat Radian gitu, buat Radian ngelihat. Ya Saltira harus misalkan Radian cukup nih dikasih konten yang video sama kata-kata, ya udah bikin aja. Karena kamu itu masih sebuah kewajiban. Sedangkan kalau aku nih dikasih kayak bikin dong video sama kata, aku bakal bilang enggak, ini bisa lebih. Aku harus video, kata, scoring, grading, komposisi dan lain sebagainya gitu. Tapi buat Saltira jalanin dulu aja Sal. Jalanin dulu, ntar pasti bakal ketemu waktunya kok ketika kamu udah berkarya tanpa tuntutan gitu. Ih, gue bawel banget ya. Maaf ya guys. Gak apa-apa Kak, kan berbagi ilmu. Ini ada lagi nih yang tanya, Raihan Abdillah. Untuk Raihan, disilahkan dinyalakan mikrofonnya. Halo Ray. Halo An, kenalin gue Ray. Mau nanya An, gimana lo buat nge-branding diri lo atau karya-karya lo, marketnya? Gimana lo nyebarin itu sehingga itu bisa dihargain pasar? Thank you. Wow. Oke, ini kaget juga gue nanya. Gue kira lo nanya apa, Ray? Jadi gini, untuk branding itu setiap orang pasti beda-beda. Dan gak setiap orang mau di branding. Sedangkan, jadi gini teman-teman, nama Instagram aku tuh Bionicle932. Yang awalnya tuh aku emang bener-bener gak niat buat fokus di Instagram, lebih sukanya di YouTube. Tapi karena satu dan lain hal, aku ngeliat audiens Instagramku lebih besar daripada audiens YouTubeku. Makanya aku tuh gak ilangin tuh Bionicle932, walaupun aku mau banget ganti username, misalkan kayak AAN atau Duloh atau apa yang lebih lucu aja gitu. Tapi nggak bisa karena brandingku udah gede banget. Branding apa? Branding Bionicle 932-nya gitu loh. Benar kata Rehan kenal aku nih. Jadi tuh Bionicle 932 sama seorang Abdullah Farhan itu bisa aku bilang tuh kayak dua kepribadian yang berbeda gitu. Seorang Abdullah Farhan tuh biasanya tuh kalau berkarya yang benar-benar berkarya tuh kayak ya udah gitu loh. Bisa apa ya? Bisa konstan dan emang dilatih buat bikin karya terus tiap hari karena dulu aku di Himas kan. Sedangkan kalau Bionicle 932 sekarang tuh aku udah kayak kontennya tuh jarang-jarang. Kenapa jarang? Karena branding yang udah aku bangun dari awal di Bionicle 932 itu sangat amat kayak semacam misterius yang orang tuh harus nge-reach aku, bikin orang kepo, dan itu percaya deh itu susah banget. Jadi gini, kakakku itu manajer sebuah brand produk lah, lumayan brand produk. Dan saat jadi aku sempat kemarin kolaborasi sama kakakku buat bikin sebuah iklan singkat. Dengan aku yang branding misterius kan berarti aku mau yang shotnya yang simple-simple aja, yang misterius, yang vibe-nya tuh gelap-gelap gitu. Sedangkan kakak tuh bilang jangan, orang-orang tuh harus tahu apa sih produknya, vibe-nya gimana sih, vibe-nya harus cheerful, vibe-nya harus gimana, karena brandingnya udah beda gitu loh. Jadi gimana caranya buat branding itu konsisten.
aku konsisten dengan brandku yang Binus 932 itu sebagai yang moody, yang biru-biru keungu-unguan, yang sedih-sedih, yang melankolis, itu brandku di 932. Sedangkan di aku sebagai seorang Abdullah Farhan, aku bisa fleksibel gitu loh. Gitu. Jadi kalau emang tadi Ray-nya nanya, gimana sih cara lo ngebangun branding lu yang bisa orang-orang lihat gitu loh. Ya konsisten gitu loh. Konsisten dan spesialis. Aku di HPD gak pernah megang kamera foto, selalu kamera buat video semua. Dan aku gak pernah ngejepret foto, kayaknya selama aku di HPD Dinamika, HPD Sen, HPD apalagi itu aku gak pernah ngejepret foto. Karena menurutku satu frame tuh lumayan ngebuang baterai buat beberapa frame yang harus aku ambil dalam sebuah video gitu loh. Kuncinya konsisten aja sih. Dan harus sabar-sabar karena market sekarang tuh maunya disuapin bukan nyuap sendiri. Kebetulan aja aku udah dapet branding yang misterius, jadi apa ya, orang-orang tuh bisa nanya aku duluan di DM IG gitu loh. Gitu. Oke, makasih nih Kak atas jawabannya. Masih ada nggak nih dari teman-teman yang mau bertanya? Silahkan ketik keyword tanya di kolom chat. Ayo bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, masih boleh nih untuk bertanya. Yang masih mau bertanya, ini kita tunggu sampai 2.40 kali ya. Siapa tahu masih mikir pertanyaan. Oh ya, untuk Hadi, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya. Halo Kak Aan. Halo Adi. Kenalin aku Hadi, aku mau nanya. Jadi kan sebenarnya aku ini lebih fokus ke fotografi, Oke. Aku ini awalnya udah nemu ini style foto aku tuh gimana, karena aku suka banget sama yang nature shot. Jadi kayak benar-benar alam aja. Jadi kayak gambarnya tuh benar-benar colorful. Aku emang suka ngubah-ngubah juga, misalnya kayak sunset atau apapun. Itu kan suka kan. Nah, cuma sedangkan nih sekarang ini kan karena online ya, jadi semua serba di rumah, jadi jarang keluar juga. Nah, aku nih pengen nih yang namanya move on dari styleku, aku pengen nyoba style yang baru. Itu tuh ada nggak tips dari kakak? Mungkin nggak pernah nyoba move on dari tips kakak yang dulu itu. Sampai sekarang nemuin yang agak grey purple gitu dari IG kakak. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang, aku tuh berpindahnya gini. Dulu pas aku masih continuity. Tapi itu aku bingung, kenapa bingung? Karena aku harus nyambungin setiap foto via Photoshop. Karena menurutku di PixArt aku tuh nggak terlalu pro banget di HP. Jadi aku makanya Photoshop. Tapi kan bingung ya, misalkan ada foto bagus, terus kita nggak megang laptop, nggak megang komputer, harus pulang dulu, harus ngedit dulu, baru upload. Dan itu bakal banyak data transfer. Data transfer itu apa? Saat foto kalian dari kamera ke laptop ke Photoshop di grading segala macam, diekspor terus diimport ke dalam HP buat diupload. Itu banyak kompresannya. Dan menurutku itu nggak bakal sebagus misalkan kalian ngambil foto langsung diupload gitu loh. Nah, jadi setelah aku dulu mikir yang harus continuity, aku sekarang itu mikirnya yang tadi kamu bilang, yang grey purple keungu-unguan gitu. Dan itu aku bisa langsung gercep, aku fotonya bagus, import ke HP, pakai wifi kan bisa sekarang, kamera zaman sekarang. Terus udah edit di VSCO langsung upload gitu loh. Nah, menurutku sebenarnya tuh kamu udah bagus, kamu tadi bilang, Kak aku udah nemuin style aku yaitu style yang fotografi landscape gitu kan. Udah bagus, tapi sekarang masih pandemi. Nah,
Kenapa nggak kamu coba dari perspektif baru? Tadi di itu aku kasih contoh gimana perspektif bisa ngerubah banget mood sebuah foto yang tadi cuma bayangan tanganku doang. Tiba-tiba saat aku crop jadi sinematik jadi bagus fotonya. Kenapa nggak kamu cobain virtual landscape photoshoot? Belum pernah ada kan? Sampai sekarang tuh selalu ada virtual photoshoot, isinya orang megang webcam segala macem. Kenapa nggak kamu foto virtual landscape? Coba ya. Coba ntar aja ntar. Kalian misalkan kamu nih, kamu nge-search destinasi wisata apa, misalkan Gunung Bromo di Google gitu. Kan banyak tuh, di Maps-nya juga ada. Kamu bisa nih ke Maps, terus kamu pakai yang ini, yang bukan jalan, apa ya namanya ya? Yang street view. Terus street view, terus kamu foto deh layar komputer kamu atau layar HP kamu. Bisa tuh bikin jadi style baru, misalkan virtual landscape photoshoot gitu. Jadi yang aku coba kasih tau di sini adalah ini kata-katanya Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ketika misalkan si Hadi foto-fotonya landscape yang nature alam-alam gitu, kamu lebih baik daripada orang lain itu bagus, tapi nggak bakal senotis itu ketika daripada orang lain gitu. Kalau emang suka sama alam-alam lanjutin aja nggak apa-apa kok. Walaupun misalkan masih lagi masa pandemi. Misalkan kamu naik ke genteng rumahmu, terus foto yang ada di sekitarnya kan itu juga landscape juga kan. Itu juga pasti banyak kayak pohon, genteng orang, mungkin ada yang orang yang ngejemur pakaian di gentengnya yang bisa bikin apa saturation-nya kamu tambahin jadi lebih colorful lagi itu bisa, dan itu mungkin bisa jadi style baru misalkan kayak genteng photoshoot atau apa sih kayak village photoshoot misalkan misalkan kayak itu kamu lingkungannya perumahan gitu yang banyak rumah-rumah dan banyak genteng-gentengnya itu bisa aja move on dari stylemu itu bagus, tapi menurutku jangan move on dari stylemu tapi modifikasi stylemu. Misalkan landscape, oke landscape gak apa-apa, tapi kita modifikasi virtual landscape atau landscape dengan cara yang lain, misalkan kayak yang tadi aku bilang dengan cara naik ke genteng gitu, naik ke atas pohon bisa, tapi yang tadi aku bilang you have to take a risk ketika kamu tahu hasilnya bakal worth it gitu loh. Jangan jangan pernah ngebahin diri kamu ketika kamu tahu kalau hasilnya ini kayaknya nggak bakal worth it yang gue pikirin deh gitu. Jangan move on boleh terserah kamu, tapi saranku modifikasi aja gayanya gitu. Siap, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Adi. Oke nih, masih ada nggak nih dari teman-teman yang mau bertanya? Sepertinya udah nggak ada nih ya. Pertanyaannya nih bagus-bagus banget ya dari teman-teman semua. Dan jawaban dari Kak An ini tuh bagus banget lagi ya. Kayak bermanfaat buat pembelajaran kita ke depannya. Terus nih bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan mungkin tapi masih malu bertanya di sini, bisa langsung DM ke Instagramnya Kak Farhan. Boleh kan ya Kak ya? Boleh, silakan. Oke, tadi itu Instagramnya Dionical932 ya. Dicatat ya teman-teman. Siapa tahu ada pertanyaan gitu. Oke, terus mungkin dicukupkan aja kali ya Q&A-nya. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada dua patah kata yang mau disampaikan dari Kak An ke peserta kelas Kominfo. Oke. Pertama-tama aku mau bilang makasih banget buat Lulu yang udah kontak aku, buat Dera yang udah jadi moderator, dan buat kelas Kominfo Imamen Q yang udah ngundang aku. Buat kalian yang masih mau berkarya, silakan berkarya. Dan ketika kalian mau memberanikan diri kalian untuk menunjukkan karya kalian ke halayak luar, ke netizen, kalian tuh harus siap dengan segala omongan yang bakal diberikan. Karena aku banyak banget punya teman yang baru ngepost video sekali, tapi itu bagus sebenarnya buat sebagai starter. Tapi dia nggak mau lagi karena orang-orang tuh bilang, video lu jelek, bagusan ini. Video lu jelek, bagusan ini. Percayalah, kalian tahu Chandra Liao, kalian tahu siapa Raditya Dika, kalian tahu direktur-direktur terkenal tuh mulainya dari bawah semuanya. Nggak bakal langsung bagus gitu. Jadi menurutku, ini yang pernah aku bilang juga dulu di 2018, aku bilang, beranikanlah diri kalian untuk membagikan karya kalian ke orang luar.
Karena seniman tanpa dunia tidak akan berkembang, dan dunia tanpa seniman tidak akan girang. Kalau nggak salah itu maksudnya. Jadi intiku, udah gak apa keluarin aja. Toh kalau kalian bakal dikritik, jadikanlah itu menjadi kritik yang membangun. Kalau emang banyak yang hate speech, lewatin aja, banyak kok orang kayak gitu. Masih mending kalian yang udah mau berkarya terus kalian post ke Instagram atau ke YouTube dibandingkan mereka yang cuman komen-komenin doang gitu. Jadi semangat terus, jadikanlah seni sebagai terapi untuk menenangkan diri kalian. Gitu aja sih. Makasih banget nih Kak atas pemaparan materi, Q&A, sama kata-kata semangat motivasi barusan ya. Sama-sama semuanya. Sebelum acara selesai, demi kepentingan dokumentasi, dimohon untuk semua peserta kelas Kominfo menyalakan kameranya dengan tetap mematikan mikrofon untuk sesi foto bersama ya. Yuk, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk mengambil foto. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, nggak kerasa nih, kita udah di penghujung acara kelas Kominfo hari ini. Terima kasih banget kepada Kak Aan, kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara kelas Kominfo kali ini. Terus sekarang juga teman-teman sudah boleh meninggalkan room Zoom ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas Kominfo tahun depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama.